kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Raja Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau Allah yang layak kami sembah, karena begitu besar kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Bapak, hari ini kami mau belajar akan firman-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 1 Juli 2024 di dalam renungan harian. Tema renungan kita hari ini adalah iman yang disaksikan. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, Timotius adalah anak rohani atau murid Rasul Paulus yang disebut di dalam ayat 2. Timotius hidup dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Dimulai dari neneknya Lois, lalu kepada ibunya Eunike yang disebut memiliki iman yang tulus ikhlas di ayat 5. Jika kita memperhatikan kehidupan iman mereka, maka kita bisa melihat bahwa iman mereka disaksikan atau diberitakan. Bahwa semua keluarga bisa melihat perbuatan iman mereka. Lois menunjukkan imannya dan sekaligus menyaksikan imannya kepada keluarganya, kepada Eunike anaknya. Dan kemudian Eunike pun menunjukkan dan menyaksikan imannya kepada anaknya Timotius, sehingga Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya terjadi di dalam keluarga Kristen, sehingga satu orang diselamatkan dalam sebuah keluarga, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kasih Tuhan yang telah mengubahkan hidup satu orang tersebut akan disaksikan kepada seisi rumahnya, sehingga anggota keluarga lainnya melalui kesaksian satu orang tersebut bisa mengenal dan menerima Kristus dan diselamatkan. Karena Yesus tidak hanya mau menyelamatkan satu orang saja.
tapi ia pun mengasihi seluruh keluarga. Karena itulah ia menempatkan satu orang bertobat dalam satu keluarga, agar seisi keluarga itu juga bisa menerima Kristus dan diselamatkan. Bukankah kebanyakan dari kita pun menjadi orang percaya karena ada satu orang? Mungkin itu orang tuamu atau kakek nenekmu dahulu yang mengenal Kristus dan berdoa bagi seluruh keluarganya dan menyaksikan nama Yesus, sehingga satu persatu anggota keluarga menjadi percaya kepada Kristus. Saudara, terdapat beberapa hambatan sehingga imannya tidak disaksikan. Kita lihat beberapa hambatan ini, saudara. Yang pertama, rasa takut. Ada banyak orang yang tidak berani menyaksikan imannya karena takut dikucilkan dari keluarga. Takut kehilangan hak waris dari keluarga. Takut dikeluarkan dari adat. Takut kehilangan pekerjaan. Takut dijauhkan dari teman-temannya. Takut tokonya menjadi dijauhkan dari masyarakat dan menjadi tidak laku. Dan berbagai takut lainnya. Memang hal-hal yang ditakutkan ini bisa mungkin terjadi. Terbukti dengan banyaknya kisah orang dan hamba-hamba Tuhan yang menjadi dikeluarkan dari daftar keluarga karena ia menjadi seorang Kristen. Tetapi itu semua tidak menjadikan mereka menyesal maupun bersedih, karena mereka telah menerima harta yang paling indah dalam hidup mereka, yang jauh lebih berharga daripada yang mereka korbankan. Sebab itu mereka tidak takut menyaksikan iman mereka meskipun ada resiko yang harus dihadapi. Bukankah Yesus sendiri mengatakan dalam khotbah bukitnya yang terkenal, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Yang kedua, hambatan apa lagi, saudara? Rasa malu. Ada orang Kristen yang sulit untuk bersaksi karena rasa malu. Gengsinya lebih besar daripada kemuliaan Tuhan. Mereka malu jika dikatakan sok suci, atau malu jika diejek oleh orang lain. Saudara, ternyata rasa malu ini adalah penyebab yang sangat berbahaya. Karena Yesus mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 26, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus." Mengapa malu adalah penyebab yang berbahaya, saudara? Karena biasanya rasa malu ini disebabkan karena dirinya sendiri belum merasakan kasih Allah yang sungguh-sungguh. Bahwa kasih Allah telah mengubahkan hidupnya, atau belum sungguh memiliki iman. Dia belum memiliki iman yang kokoh akan Kristus, sehingga masih sulit baginya untuk bersaksi. Keberhargaan dirinya masih belum didasarkan oleh kasih Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 15 sampai 16 bahwa ia ingin memberitakan Injil karena ia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ketika kita yakin akan rasa masakan sebuah restoran saja, maka kita dengan tidak malu menceritakan dan mengiklankan restoran tersebut.
kepada orang lain meski kita tidak memperoleh keuntungan apapun dari itu. Sama halnya jika kita yakin sungguh-sungguh dan beriman kepada Injil Kristus, maka kita akan tidak malu menceritakan kepada orang lain, khususnya mereka yang terdekat dengan kita. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Jika kita mengatakan kita orang yang beriman kepada Kristus, mari kita menyaksikannya kepada orang lain. Singkirkan rasa takut, 2 Timotius 1 ayat 7, maupun malu, 2 Timotius 1 ayat 8. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya, 2 Timotius 1 ayat 12. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh diselamatkan oleh kasih Kristus yang luar biasa. Kami boleh menjadi pribadi yang baru. Kami boleh mengalami hidup baru. Dan kami boleh memperoleh hidup kekal hanya oleh karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dan biarlah kami boleh menyaksikan iman kami dengan berani, dengan tidak malu, dengan tidak takut kepada orang lain, khususnya mereka yang dekat dengan kami. Tuhan, beri kami tuntunan, beri kami hikmat untuk kami bisa bersaksi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.